Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Afif Radiarka Putri dari kelas MJ826 akan membahas terkait model Project Based Learning perancangan penerapan bisnis Big Data pada Netflix. Netflix merupakan platform streaming berbasis langganan atau subscription video on demand yang beroperasi di lebih dari 190 negara dengan jumlah pelanggan melampaui 250 juta pada tahun 2023. Kesuksesan ini tidak terlepas dari penerapan teknologi manajemen informasi yang inovatif, di mana Netflix berhasil bertransformasi dari layanan penyewaan DVD menjadi salah satu penyedia konten streaming terbesar di dunia. Model bisnis Netflix bertumpu pada 3 pilar utama yang seluruhnya digerakkan oleh data, yaitu content acquisition and original production, technology-driven personalization, dan global distribution infrastructure. Berikut adalah arsitektur sistem informasi dan big data pada Netflix. Sistem informasi Netflix terdiri dari 5 lapisan alur yang saling terhubung. Yang pertama, itu lane transaksi customer. Jadi, ini adalah titik masuk data dari pengguna mencakup proses registrasi, pembayaran, sesi streaming, serta interaksi dengan konten. Lalu, yang kedua yaitu lane big data platform. Inti sistem analitik di mana Apache Kafka menerima seluruh event lalu mendistribusikannya ke batch layer untuk history dan model training, serta speed layer untuk pemrosesan real-time subdetik. Lalu untuk yang ketiga yaitu lane produksi konten. Hasil analitik dari big data digunakan untuk mendukung keputusan produksi konten orisinil, akuisisi lisensi, uji coba A/B, thumbnail, dan judul hingga penjadwalan reels. Lalu selanjutnya yaitu lane distribusi. Konten yang telah dirilis akan disalurkan melalui Open Connect CDN, teknologi adaptive bitrate streaming, dan geo-routing untuk menjangkau lebih dari 190 negara. Lalu yang terakhir yaitu lane layanan konsumen. Speed layer mendeteksi potensi fraud secara real-time, sementara batch layer mengidentifikasi sinyal churn. Seluruh umpan balik pelanggan akan dikirim kembali ke Kafka sebagai feedback loop untuk perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan diagram alir sistem informasi bisnis Netflix yang telah dirancang, terdapat 4 proses bisnis utama yang saling terhubung melalui Big Data Platform sebagai pusat pemrosesan data. Yang pertama yaitu proses transaksi dengan customer. Proses ini menjadi titik awal siklus sistem informasi Netflix, dimulai dari registrasi akun, validasi data real-time, termasuk email, kata sandi, deteksi aktivitas mencurigakan, hingga pembuatan identitas unik pengguna. Tahap berikutnya adalah pembayaran langganan melalui payment gateway pihak ketiga. Sistem billing menggunakan mekanisme during management untuk retry otomatis jika pembayaran gagal, disertai dengan notifikasi personalisasi. Nantinya, setelah langganan aktif, seluruh interaksi streaming dikirim ke Kafka secara real-time. Data ini langsung memperbarui profil preferensi pengguna dan menjadi masukan bagi sistem rekomendasi. Dengan demikian, seluruh event transaksi mengalir ke Big Data Platform melalui Kafka, membentuk arus data berkesinambungan dari lane transaksi customer menuju lane Big Data Platform. Lalu yang kedua yaitu proses produksi. Produksi konten Netflix sepenuhnya digerakkan oleh analitik dari Big Data Platform, khususnya batch layer melalui 2 jalur, yaitu analitik trend dan model prediksi. Perencanaan konten pada batch layer mengolah histori tontonan global untuk mengidentifikasi tren genre, topik, dan format populer per segmen demografis dan wilayahnya. Nantinya hasilnya berupa matriks skor popularitas yang menjadi dasar peluang konten baru. Lalu selanjutnya yaitu keputusan produksi dan ROI. Tim konten akan mengevaluasi kelayakan produksi dengan mempertimbangkan estimasi ROI, yaitu jumlah penonton potensial, dampak pada retensi langganan, serta biaya produksi. Keputusan ini nantinya akan menentukan apakah konten dibuat sebagai Netflix original atau melalui akuisisi lisensi pihak ketiga. Selanjutnya yaitu optimasi pra-release atau A/B testing.
Speed Layer menjalankan uji A/B real-time untuk menentukan kombinasi thumbnail dan judul terbaik berdasarkan click-through rate dan interaksi pengguna sebelum konten ditayangkan secara massal. Penjadwalan rilis, yaitu analitik yang digunakan untuk menentukan waktu dan wilayah peluncuran optimal, mempertimbangkan pola tontonan historis, kalender budaya, dan jadwal kompetitor. Lalu yang terakhir yaitu feedback loop pasca rilis. Ialah data tontonan setelah rilis, misalnya titik drop-off, adegan yang sering diulang, dikirim kembali ke Kafka sebagai feedback loop. Menjadi masukan bagi perencanaan produksi berikutnya, termasuk keputusan perpanjangan serial. Lalu selanjutnya yaitu proses distribusi. Distribusi ini dimulai setelah konten siap rilis dari plan produksi dan terdiri dari dua lapisan infrastruktur utama yang saling melengkapi, yaitu yang pertama adalah distribusi infrastruktur. Netflix menempatkan server fisik di ISP seluruh dunia. Serving layer menganalisis pola tontonan per wilayah untuk menentukan konten yang perlu di-pre-change. Dengan cara ini, file video akan tersedia di server terdekat sehingga latensi rendah dan beban pusat data berkurang. Selanjutnya yaitu distribusi adaptif. Speed Layer memproses data kualitas jaringan secara real-time untuk menjalankan adaptive bitrate streaming. Kualitas video otomatis menyesuaikan kondisi internet pelanggan agar pengalaman menonton tetap lancar. Data penggunaan CDN juga dipakai untuk menambah kapasitas server sesuai tren aktual, serta analisis prediktif menentukan kapan dan di mana lonjakan trafik akan terjadi. Sehingga kapasitas server nantinya dapat disesuaikan sebelum lonjakan terjadi, bukan reaktif setelahnya. Lalu yang terakhir yaitu georouting dan lokalisasi konten. Permintaan streaming diarahkan ke server CDN terdekat berdasarkan lokasi geografis. Batch layer mengelola lokalisasi konten berupa subtitle, dubbing, dan varian tampilan sesuai preferensi budaya tiap wilayah. Hasil akhir dari proses distribusi adalah konten yang tersampaikan ke pelanggan, menghasilkan data sesi baru yang kembali masuk ke lane layanan konsumen sebagai feedback loop. Lalu, proses selanjutnya yaitu proses layanan konsumen. Meskipun berada di lapisan paling hilir, layanan konsumen bersikap proaktif berbasis data, bukan reaktif menunggu keluhan dan real-time untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Layanan konsumen Netflix dijalankan secara yang pertama yaitu deteksi fraud real-time. Speed Layer akan memantau transaksi dan aktivitas akun, mendeteksi anomali seperti lokasi IP yang mencurigakan, percobaan pembayaran berulang, atau akses dari banyak perangkat. Jika skor anomali melewati ambang batas, transaksi dibukukan dan diverifikasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pencegahan churn. Batch layer menganalisis penurunan keterlibatan pelanggan. Jika jam tontonan turun di bawah ambang tertentu, pelanggan akan masuk segmen beresiko dan menjadi target kampanye retensi yang dipersonalisasi untuk mempertahankan langganan pengguna tersebut. Yang ketiga yaitu layanan pelanggan berbasis AI. Chatbot AI menangani pertanyaan umum seperti panduan riset kata sandi, pembayaran, masalah teknis, sedangkan untuk kasus kompleks akan dieskalasi ke agen manusia dengan riwayat interaksi lengkap. Selanjutnya yaitu pengukuran kepuasan. Data kepuasan akan dikumpulkan secara implisit, mencakup durasi tonton, rewatch rate, maupun eksplisit seperti thumbs up or down. Batch layer mengolahnya menjadi skor kepuasan per segmen untuk evaluasi produk. Lalu selanjutnya yaitu feedback loop. Semua data layanan konsumen akan dikirim kembali ke Kafka sebagai feedback loop, memperbarui model rekomendasi, prediksi churn, dan deteksi fraud secara berkelanjutan. Berdasarkan proses bisnis tersebut, arsitektur big data telah dirancang untuk menampung seluruh luaran data dari keempat proses bisnis utama, mulai dari transaksi customer, produksi konten, distribusi, hingga layanan konsumen. Netflix menggunakan Lambda arsitektur yang memisahkan pemrosesan data historis skala besar dan pemrosesan data real-time. Kemudian, menggabungkan hasilnya pada lapisan penyajian untuk mendukung analitik dan pengambilan keputusan.
Arsitektur ini dipilih karena mampu memenuhi karakteristik 5V Big Data yang melekat pada operasional Netflix, yang mencakup volume, velocity, variety, veracity, dan value. Mengidentifikasi temuan jurnal Eric et al. 2024 dengan data teknis Netflix Tech Block, ada 4 keunggulan strategis yang dapat diusulkan. Yang pertama, yaitu personalisasi dalam skala besar menjadi salah satu kekuatan utama Netflix. Algoritma rekomendasi Netflix terbukti sangat efektif dengan lebih dari 80% tayangan pengguna berasal dari rekomendasi platform. Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan churn rate serta peningkatan retensi pelanggan. Hal tersebut didukung oleh speed layer berbasis Flink yang mampu memperbarui profil preferensi pengguna hanya dalam hitungan detik setelah terjadi interaksi baru. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh Netflix selalu relevan dan sesuai minat penggunanya. Kedua yaitu demokratisasi data. Netflix mengembangkan produk abstraksi berbasis Flink dan Kafka yang memungkinkan pembuatan alur data tanpa kode atau dengan kode minimal. Pendekatan ini menurunkan hambatan teknis dan memperluas akses penggunaan data. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan konten menjadi lebih akurat melalui pemanfaatan analitik data. Netflix mampu mengenali tren penonton, memahami perilaku konsumen, serta memprediksi jenis konten yang berpotensi populer di masa mendatang. Selain itu, data tersebut juga dimanfaatkan untuk menentukan waktu rilis dan strategi pemasaran yang paling efektif bagi segmen audiens tertentu. Lalu yang terakhir yaitu skalabilitas arsitektur menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis Netflix. Melalui optimalisasi platform Flink dan Kafka pada skala besar, Netflix berhasil meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mempercepat proses deployment. Infrastruktur ini juga mendukung ekspansi ke lini bisnis baru seperti gaming dan advertising. Baik, sekian dari saya terkait perancangan penerapan bisnis Big Data Netflix. Demikian disampaikan, terima kasih.